Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nobertus Titus, mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Program Studi Teknik Sipil. Yang saya hormati, dosen pembimbing pertama saya, Bapak Dana Gunarto STMT IPM. Pembimbing kedua saya, Bapak Insinyur Daniel MT. Dosen penguji pertama saya, Bapak Eko Yulianto STMT. Dosen penguji kedua saya, Bapak Umar STMT PM. Para dosen, staf, dan semua teman-teman yang telah membantu saya sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana saya dengan judul proposal Inovasi Aliran Sungai Tapang Rumah sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro Skala Rumah Tangga. Sistematika penulisan. Bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 berisi tentang penjelasan terhadap teori-teori pendukung di dalam penulisan skripsi ini. Bab 3 membahas metode penelitian dan alur pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian. Bab 4 berisi informasi detail lokasi penelitian dan uraian pembahasan perhitungan, hasil-hasil penelitian serta perencanaan. Bab 5 berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian. Latar belakang. Energi memegang peranan yang sangat penting dalam hampir semua kebutuhan hidup dan kegiatan industri di seluruh dunia. Saat ini banyak digunakan di Indonesia berasal dari minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan gambut. Keberadaan sumber daya air saat ini belum sepenuhnya digunakan dengan maksimal. Dusun Sekora merupakan salah satu dusun yang belum teraliri listrik negara, bahkan dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini masyarakat hanya mengandalkan listrik tenaga diesel atau genset sebagai kebutuhan penerangan dan kebutuhan lainnya. Dalam rangka mengurangi kebutuhan bahan bakar dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada dan didukung dengan letak kontur yang cukup curam, salah satu sumber air yang dapat dimanfaatkan ada sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Aliran Sungai Tapang Rumah yang sehari-harinya dimanfaatkan masyarakat sebagai kebutuhan air rumah tangga dirasa mampu sebagai sumber pembangkit listrik tenaga pikohidro. Pikohidro adalah salah satu alternatif yang bisa dipakai guna memenuhi kebutuhan penerangan di dusun tersebut. Berdasarkan latar belakang inilah penulis mencoba memanfaatkan hal tersebut dengan membuat inovasi pembangkit listrik tenaga pikohidro. Rumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini: 1. Berapa debit Sungai Tapang Rumah yang dihasilkan? 2. Berapa besar daya output listrik yang dihasilkan oleh Sungai Tapang Rumah melalui rangkaian pipa 3/4 in dan setengah in. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk menemukan besaran debit air yang dihasilkan Sungai Tapang Rumah melalui rangkaian pipa 3/4 in dan setengah in, serta untuk mendeskripsikan daya listrik yang dihasilkan melalui saluran pipa 3/4 in dan setengah in. Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Penelitian hanya dilakukan di aliran Sungai Tapang Rumah yang digunakan sebagai kebutuhan listrik tenaga pikohidro di Dusun Sekora. 2. Penelitian dibatasi secara khusus membahas debit aliran Sungai Tapang Rumah. 3. Penelitian dibatasi secara khusus membahas perencanaan pemasangan pembangkit listrik tenaga pikohidro skala rumah tangga. 4. Desain dan analisis hanya meninjau pemanfaatan aliran Sungai Tapang Rumah dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. 5. Perhitungan debit aliran sungai dilakukan dengan cara pengukuran langsung di lapangan.
Tinjauan pustaka 2.1 Pembangkit listrik tenaga pikohidro. Pembangkit listrik tenaga pikohidro atau biasa disebut dengan PLTPH adalah pembangkit listrik berskala kecil. Daya yang dihasilkan tidak lebih dari 5 kW yang memanfaatkan tenaga aliran air sebagai sumber penghasil energi. PLTPH termasuk sumber energi terbarukan dan layak disebut clean energy karena ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga pikohidro biasanya dibuat dalam skala desa di daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan listrik dari PLN. Tenaga air yang digunakan dapat berupa aliran air pada sistem irigasi, sungai yang dibendung, atau air terjun. Kondisi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya penghasil listrik adalah memiliki kapasitas aliran dan ketinggian tertentu dan instalasi. Pikohidro hanyalah sebuah istilah. Dalam prakteknya, istilah ini tidak merupakan sesuatu yang baku, namun bisa dibayangkan bahwa pikohidro pasti menggunakan air sebagai sumber energinya. 2.2 Klasifikasi pembangkit listrik tenaga air berdasarkan head. Head tinggi dari 100 meter biasanya digunakan turbin Pelton, sedangkan untuk head menengah yaitu kurang lebih 30 meter biasanya digunakan turbin cross flow, sedangkan untuk head rendah yaitu tingginya kurang lebih 2 meter menggunakan turbin propeller. Berdasarkan kapasitas, PLTA pikohidro yaitu kurang dari 500 watt, sedangkan PLTA mikohidro yaitu 0,5 sampai dengan 100 kW. PLTA minihidro yaitu 100 sampai dengan 1000 kW. PLTA kecil 1 sampai dengan 10 MW, sedangkan PLTA skala penuh yaitu besar dari 10 MW. Berdasarkan jenis desainnya dibedakan menjadi run of the river, sistem penyimpanan, dan sistem pompa penyimpanan. Prinsip pembangkit listrik tenaga air pikohidro. Pembangkit listrik tenaga air skala pikohidro pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada saluran irigasi, sungai, atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik. Besarnya daya listrik sebelum masuk turbin secara matematis dapat dituliskan P in turbin sama dengan Rho dikali Q dikali H dikali G, sedangkan besar daya output turbin adalah P output turbin sama dengan Rho dikali Q dikali H dikali G dikali N turbin. Sehingga secara matematis daya real yang dihasilkan dapat ditulis dengan P real sama dengan Rho dikali Q dikali H dikali G dikali N turbin dikali N generator dan dikali N TM. Persamaan Bernoulli. Penurunan persamaan Bernoulli untuk aliran sepanjang garis arus didasarkan pada hukum Newton 2 tentang gerak, yaitu F sama dengan M dikali A. Gambar 1 menunjukkan elemen berbentuk silinder dari suatu tabung arus yang bergerak sepanjang garis arus dengan kecepatan dan percepatan di suatu tempat dan suatu waktu adalah V dan A. Panjang, tampang lintang, dan rapat massa elemen tersebut adalah ds, dA, dan Rho, sehingga berat elemen adalah ds dikali dA dikali Rho dikali G elemen. Berputar dan ikut menggerakkan motor generator, maka terjadi perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Untuk mempermudah analisis energi dinyatakan dalam energi per unit massa fluida yang dapat ditulis sebagai berikut. Menurut Triatmojo 1993, E sama dengan Z ditambah P per gamma ditambah V kuadrat dibagi 2 dikali G. Dengan memperhitungkan gaya-gaya yang bekerja pada elemen, maka hukum Newton 2 untuk gerak partikel di sepanjang garis arus adalah
Rho sama dikali ds dikali dA dikali A. Kemudian rumus di atas hasil akhirnya menjadi Z1 ditambah P1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2 dikali G sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma V2 kuadrat dibagi 2 dikali G ditambah dengan sigma H dikali F. Pemilihan lokasi pembangkit listrik tenaga pikohidro berdasarkan debit air, kondisi geologis dan keadaan air, debit aliran, dan tinggi jatuh air atau head. Dalam menentukan tinggi jatuh air di sungai berdasarkan pada kondisi alam, yaitu perbedaan tinggi antara lokasi bak penampung dan lokasi pembangkit. Tinggi terjun yang sengaja dibuat hal ini untuk mendapat tinggi jatuh air yang sesuai dengan kapasitas yang digunakan. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Skadau, Kecamatan Angataman, Dusun Sekora. Alat dan bahan yang digunakan dalam mengambil data di lapangan yaitu adalah Global Positioning System atau GPS, meteran, water pass, rambu ukur, wadah ukur, dan stopwatch. Metode penelitian. 1. Pengumpulan data, 2. Pengolahan data, 3. Hasil dan pembahasan, 4. Kesimpulan dan saran. Dalam proses pengumpulan data yang diperlukan adalah data luas penampang sungai tapang rumah, data kecepatan aliran sungai sebelum dibendung, serta data beda tinggi dari lokasi bendung menuju rumah warga terdekat. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.